yang barangkali ada beberapa hal yang perlu disampaikan beliau terkait musim mekar Selasi. Kepada Bang Ardi Tanjung disilakan, Dok. Terima kasih kepada moderator, pada Ubaidillah Al-Ansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Bisa mendengar suara saya baik? Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini, terutama terima kasih ada tamu spesial kita dari Australia, Helen Jarvis. Selamat datang di Membaca Selasi. Kemudian ada Anne, Miss Anne dari Belanda. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Ada Bung Devi Kurnia Lamsah yang selalu berkabar tentang temuan-temuannya terkait hubungan Saripah Nawawi dengan Selasi. Juga kepada seluruh kawan-kawan teman membaca Selasi yang selalu setia mengikuti program membaca Selasi. Sebelumnya izinkan kami mengenalkan apa itu program membaca Selasi, kemudian apa pula itu kegiatan musim mekar Selasi. Jadi membaca Selasi adalah sebuah program yang diinisiasi oleh ada 6 komunitas, ada Sudi Tando Pasaman, ada Kutub Sastra Padang, ada Ranah Kreatif Padang Panjang, ada Singali Pasaman, ada Rumah Mentari Pasaman, ada Apocolo Kreatif Pasaman. Awal berjalan 2025, agenda atau tujuan kegiatannya pertama adalah mencari, lalu mengumpulkan, lalu mencatat, lalu merekam, lalu menafsirkan, kemudian membagikan kembali pengetahuan dan nilai-nilai Selasi atau Saryamin Ismail, seorang novelis perempuan pertama Indonesia yang lahir di Sinuri, Koto Panjang, hari ini masuk wilayah Pasaman Barat, Sumatera Barat, 31 Juli 1909 dan meninggal dunia di Pekanbaru 1995 dalam umur 86 tahun. Jadi program membaca Selasi setelah kita usung sejak 2025. Kemudian di 2025 itu kita mengusung tema besar perempuan, sastra, dan lingkungan. Tapi pada tahun 2026 kita coba mengusung tema perempuan, sastra, dan Sumatera. Agenda di tahun 2026, agenda rutin itu per tanggal 10, 20, dan 30 setiap bulannya. Jadi 10 itu khusus membincangkan karya Selasi yang pernah ditulis oleh Selasi. Kalau setiap tanggal 20 itu kita khusus membincangkan karya-karya perempuan Sumatera terkini lah ya. Kemudian ada pula di setiap tanggal 30 kita menggelar namanya Perempuan Sumatera Mengulas. Kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan-perempuan Sumatera untuk mengulas karya sastra Indonesia terkini untuk tahun 2026 yang diulas itu khusus karya-karya penulis dari Sumatera Barat, khusus tahun 2026. Nah, di bulan Juli kita menganggapnya sebagai bulan spesial karena bulan Juli adalah bulan kelahiran Selasih. Maka tahun ini kita menggelar namanya musim mekar Selasih. Kalau tahun 2025 kita menyebutnya merayakan 116 tahun Selasih. Kalau tahun 2026 kita di bulan Juli ini membuat kegiatan spesial namanya musim mekar Selasih. Musim mekar Selasih ini adalah bentuk diskusi-diskusi, kemudian ada pertunjukan,
ada pertunjukan dan apresiasi karya sastra juga. Dibagi dalam dua bentuk. Pertama secara daring. Daring itu ada enam diskusi. Kemudian luring itu atau pertemuan langsung itu ada 2. Jadi nanti acara puncaknya 31 Juli di sekolah X Majes Normal School. Sekarang gedungnya jadi SMA Negeri 1 Padang Panjang. Jadi nanti kita kegiatannya tanggal 5 kemarin ada membahas kenangan dibuang sayang Ibu dari Bunga dengan judul topik Ibu dari Bunga-Bunga menghadirkan Mas Aryo Meta Teater. Tanggal 10 ini kita bicara duo pedusi pergerakan. Nanti tanggal 15 Juli kita menghadirkan bagaimana pula perspektif Gen Z melihat fenomena Selasih ini. Lalu nanti tanggal 20 kita melihat bagaimana Selasih dan siasat menjaga bahasa ibu. Kita akan menghadirkan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdaksmen, Pak Hafiz Muksin, dan Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat, Pak Rahmat. Lalu nanti tanggal 25 kita menghadirkan Riau Beruntung. Karena Riau Beruntung Selasih pernah hidup, separuh hidup Selasih pernah dihabiskan di sini. Itu menghadirkan perspektif budayawan dan sastrawan dari Riau, bagaimana pula mereka melihat apa arti penting Selasih di Riau. Dan di puncaknya di tanggal 30 kita menghadirkan Tini Hadat, anak kandung Selasih, dan Yohana Fitra, cucunya. Kedua-duanya lama bersinggungan dan berinteraksi hidup bersama Selasih. Di 31 Juli kita secara luring di SMA Negeri 1 Padang Panjang, yaitu khusus untuk anak sekolah SMA yang ada di Padang Panjang sederajat. Lalu di tanggal 1 kita akan bertemu lintas komunitas. Kita akan membincangkan siasat berkomunitas hari ini, rencananya menghadirkan Mahatma Muhammad yang hari ini sedang berduka. Mari sama-sama kita berdoa buat Selasih dan juga buat Muhammad Ibrahim Ilyas yang kemarin baru berpulang, seorang tokoh seniman dan penyair juga dari Sumatera Barat. Kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau dalam kesempatan hari ini. Jadi kepada teman-teman, mari sama-sama kita mekarkan musim Selasih ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan apresiasinya pada malam hari ini kepada Bung Devi Kurnia Alamsah dan Miss Helen dan Miss Anne yang sudah hadir. Kita juga ingin mendengar responnya nanti. Dan kebetulan pada hari ini Mbak Ana, cucu Selasih hadir nih. Mbak Ana yang dari Bandung juga hadir pada malam hari ini. Mungkin beliau nanti punya tanggapan dan respon bagaimana hubungan Saripah, Nawawi, dan Selasih. Pada teman-teman, selamat berdiskusi. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Tetap Selasih mekar dari dulu sampai hari ini dan sampai besok dan masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arbi Tanjung yang membuka pengantar bagi musim mekar Selasih. Saya tidak berpanjang-panjang memberikan mukadimah. Sepertinya Bang Devi sudah mempersiapkan bahan-bahan yang begitu matang dan menjadi daging pengetahuan kita pada malam hari ini. Sebelum sampai ke Bang Devi, saya ingin memperkenalkan beliau bernama Devi Kurnia Alamsah. Sehari-hari merupakan dosen sastra Inggris UNP. Separuh hidupnya dihabiskan di Padang Panjang, kota tempat Saryamin bersekolah, mengajar, dan berkegiatan sosial politik. Kini sedang menyelesaikan disertasi mengenai gerakan sastra perempuan di Padang Panjang. Selamat datang Bang Devi.
Apakah sudah siap, Bang? Boleh dijadiin host. Silakan Tio dijadikan host dulu Bang Devinya. Sudah Bang? Oke. Sebelum sampai ke Bang Devi, ada beberapa hal kepada audiens, Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak. Bila ingin melakukan sebuah pertanyaan, boleh diketik di chat atau menunjuk tangan untuk melakukan pertanyaan. Kemudian hal-hal yang ini hal-hal yang berkaitan kepada Bang Devi. Bang Devi, Abang dalam proses ini diberikan waktu seluas-luas ya untuk memperkenalkan, memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada kita terkait hubungan Syarifah Nawawi dan Saryamin Ismail, karena kita punya waktu yang panjang ini Bang, sampai jam 10. Jadi Abang punya waktu yang begitu leluasa. Di luar nanti memungkinkan juga ada Mbak Hana di sini, ada beberapa juga audiens kita yang sudah ikut arus rel membaca Selasi dari tahun yang lalu. Dan ada juga beberapa wajah-wajah baru yang kita lihat. Selamat datang dan selamat bergabung. Semoga mengikuti terus rangkaian membaca Selasi dan musim mekar Selasi. Saya tidak berpanjang lagi, Bang Devi. Saya persilakan kepada Bang Devi untuk menyampaikan beberapa hal yang sekiranya menjadi pengetahuan kita malam ini. Silakan, Bang. Johan, saya belum bisa share screen. Boleh dijadiin co-host? Sama Bang, udah jadi host Bang. Kok saya nggak bisa share screen ya? Saya lihat settingnya. Atau boleh saya kirim ke siapa? PPT-nya. Ke Johan, Bang. Tolong dibantu. Ya, ini belum ada. John, boleh WA saya? Oke, sebentar Bang. Sebelum Bang Devi mengirimkan potongan atau poin-poinnya kepada Johan, ada satu permintaan dari Bang Devi juga sore tadi. Sambil menunggu permintaan Bang Devi, saya membacakan puisi yang dituliskan oleh Selasi untuk Syarifah Nawawi. Saya bacakan Bang Devi ya, sembari menunggu Bang. Beringin Sakti, karya Selasi untuk Syarifah Nawawi. Beringin sakti, pujaan bangsa, rindang dahan, rimbun daun, tempat burung bercengkrama, manis buah, sejuk lindungan. Berpindah tempat, mengapa mau? Engkau dicabut, berarti lain. Setinggi-tinggi terbang bangau, surutnya ke tanah tua. Di lain tempat engkau tak daya. Beringin sakti pohon yang indah. Tak usah tuan berhati marah. Biasa istri laksana kembang. Segar dicium, layu dibuang. Beringin sakti pohon yang permai. Tak usah tuan berhati marah. Menurut fatwa orang cerdik pandai, orang yang sabar, kasihan Allah. Kudoakan pada Tuhan yang Esa, semoga rahmat dilimpahkannya. Beringin sakti tetap berjaya, semarak dan gombang di dalam kota. Batur 1926. Terima kasih. Oke, dipersilakan Bang Devi. Johan udah terima ya? Tolong dibantu nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Helen. Selamat malam Anne. Ibu Helen ini adalah
penulis disertasi pertama tentang Tan Malaka, terbit sekitar tahun 70-an, dan bulan depan itu akan dibukukan oleh Kobam disertasinya. Jadi dan Ibu Helen itu sempat wawancara Ibu Syarifah tahun 70-an. Kalau Ane sekarang lagi meneliti tentang Sa'adah Alim, jadi nanti kalau ada pertanyaan seputar Sa'adah Alim mungkin Ane bisa membantu juga. Sa'adah Alim itu gurunya Selasih di Padang Panjang. Oke, teman-teman semua, saya hari ini itu ingin merayakan puisi tadi yang dibacakan oleh Bung Ubay itu 100 Beringin Sakti, karena puisi ini ditulis oleh Ibu Saryamin itu di tahun 1926. Jadi tahun ini tuh pas 100 tahun. Jadi bukan hanya 100 tahun Jam Gadang, kita juga akan merayakan 100 tahun Beringin Sakti. Oke. Next. Jadi Beringin Sakti itu adalah sebuah, mungkin sebelumnya, next. Sebelumnya. Next. Jangan kecepatan. Oke, jadi Beringin Sakti itu adalah sebuah puisi yang tercipta setelah terjadinya gempa besar di Padang Panjang di akhir bulan Juni 1926. Waktu itu Syarifah Nawawi akhirnya membuat sebuah sandiwara yang dihadiri oleh Ibu Saryamin. Ibu Saryamin yang sepertinya terinspirasi oleh sosok Syarifah Nawawi, kemudian membuat sebuah puisi tadi. Oke, next. Ini adalah puisinya. Saya harus berterima kasih kepada Ajo Suryadi karena puisi ini akhirnya ketemu juga di Leiden University gitu. Jadi ini puisi yang sangat luar biasa. Nanti saya akan ceritakan bagaimana sih kenapa Syarifah Nawawi disebut Beringin Sakti oleh Ibu Saryamin. Oke, next. Jadi siapa sih itu Syarifah Nawawi gitu? Ketika kita berbicara masalah Syarifah Nawawi, kalau diketik di internet pasti yang muncul cuma 2 jawaban, adalah perempuan yang menolak cintanya Tan Malaka berkali-kali, kemudian perempuan yang diceraikan oleh Bupati Bandung. Jadi ini adalah fotonya Tan Malaka ketika di Belanda, dan di sebelahnya itu fotonya Syarifah Nawawi dengan Wiranata Kusuma V, Bupati Cianjur dan Bupati Bandung. Syarifah Nawawi dengan Tan Malaka itu satu sekolah di Quick School di Fort de Kock, sekarang Bukit Tinggi. Syarifah Nawawi tercatat sebagai perempuan pertama yang bersekolah di sana, tercatat di tahun 1907 dan selesai di tahun 1913. Tan Malaka itu kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya ke Belanda, dan di saat itu pihak keluarga di Payakumbuh, di Suliki, ingin melakukan sebuah pesta pernikahan untuk Ibrahim. Namun Ibrahim menolak karena dia ingin mempersunting Syarifah Nawawi, tapi gelar adatnya dipakai kemudian. Jadi Tan Malakanya diambil, tapi pernikahan yang direncanakan di Payakumbuh tidak pernah terjadi. Syarifah Nawawi kemudian pergi ke melanjutkan sekolahnya ke Batavia, dan di sanalah boleh next. Nah, ini Syarifah Nawawi bersama teman-temannya di sekolah di Batavia. Syarifah Nawawi yang berada di tengah. Syarifah Nawawi di sana bertemu dengan cucu seorang yang menjadi sahabatnya, yang kemudian di akhir tahun, di liburan Natal dan Tahun Baru, itu cucu mengajak Syarifah untuk bermain ke rumahnya di Cianjur. Nah, ketika Syarifah ke Cianjur, itu Syarifah bertemu dengan suaminya cucu, namanya Muharram. Muharram ini
ternyata jatuh cinta kepada Syarifah Nawawi. Muharram lalu menceraikan istrinya Cucu, sahabat dari Syarifah Nawawi, kemudian mempersunting Syarifah. Next. Inilah iklan yang membuat hati Tan Malaka hancur berkeping-keping. Ini adalah iklan pertunangan antara Syarifah Nawawi dengan Wirantakusuma. Di sebelah kiri itu iklan tunangannya, di sebelah kanan itu adalah info resepsinya. Jadi menurut menurut anaknya Syarifah Nawawi itu Ibu Min, surat Tan Malaka itu terlambat datangnya. Jadi Tan Malaka juga mengirim surat dari Belanda untuk melamar Syarifah, tapi ternyata pernikahannya sudah terjadi. Jadi cintanya terlambat. Setelah itu Syarifah tidak pernah lagi membalas suratnya Tan Malaka. Next. Selama tinggal di Cianjur, Syarifah itu sulit sekali untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan Sunda. Gitu. Kemudian ketika akhirnya Muharram atau Wirantakusuma V diangkat menjadi Bupati Bandung di tahun 1920, itu kehidupan politiknya menjadi semakin tinggi gitu. Nah, di sana di alun-alun Bandung itu ada 2 beringin besar yang untuk memperingati hari lahirnya Putri Juliana. Jadi ada 2 beringin di alun Bandung yang dinamakan oleh Wirantakusuma dengan beringin Wilhelmina dan beringin Juliana. Jadi kaitannya dengan tadi puisi beringin sakti itu selain membicarakan tentang bagaimana Syarifah Nawawi, tapi juga mengkritik bagaimana perlakuan Wirantakusuma terhadap Syarifah dengan menganalogikannya dengan beringin tadi. Konon kabarnya ketika Indonesia merdeka, 2 beringin Bandung tadi itu akhirnya roboh. Konon kabarnya seperti itu. Nah, setelah 8 tahun pernikahan, Wirantakusuma diundang oleh Van der Plas untuk melaksanakan haji. Syarifah baru saja melahirkan anaknya Min Sudarpo, itu baru berumur 1 bulan, sehingga Syarifah tidak bisa ikut menemani Wirantakusuma ke Tanah Suci gitu. Kemudian akhirnya Wirantakusuma berangkat sendiri tanpa Syarifah, dan di tengah perjalanan mengirimkan telegram talak cerai kepada Syarifah. Teman-teman bisa melihat ini apa isi telegramnya. Kebaca nggak? Kebaca ya surat. Nah, ini suratnya diterima oleh Engku Nawawi di bulan April, pertengahan April kalau nggak salah. Dan ini perceraian ini menjadi sangat kontroversial. Ada banyak sekali yang mendukung Syarifah dan mengkritik Wirantakusuma bahwa perceraian ini sebenarnya tidak sah. Gitu. Salah satunya adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim menulis di Koran Neraca tahun 1924, tidak lama setelah perceraian itu. Agus Salim mengatakan bahwa perceraian ini adalah tindakan yang melukai nurani masyarakat terdidik. Seorang ibu tidak patut dipulangkan dari kewajibannya hanya karena ukuran kelulusan adat. Pendidikan modern bagi wanita di Hindia akan kehilangan makna jika selalu dicurigai oleh feodalisme. Tradisi yang tidak sanggup memberi ruang kepada perempuan yang berpikir merdeka adalah tradisi yang sedang menyiapkan keruntuhannya sendiri. Jadi salah satu alasan kenapa Syarifah diceraikan adalah karena ketidakmampuan Syarifah dalam beradaptasi dengan kebudayaan Sunda. Jadi kalau kita lihat dalam kacamata hari ini itu sangat rasis sekali gitu. Syarifah yang berasal dari kebudayaan Minang yang sangat matrilineal, kemudian dengan pendidikan modern Eropa di saat itu,
Syarifah banyak sekali menentang kebijakan-kebijakan di kabupaten, seperti misalnya jika orang ingin menemui dia, orang harus ngesot apa bahasa gengsor apa sih namanya, ngesot gitu dari pintu untuk menemui Syarifah gitu. Kemudian harus menanggalkan sepatu, dan ketika Syarifah makan dengan Wirantakusuma, Syarifah harus duduk di lantai sementara suaminya duduk di atas meja menunggu suaminya selesai makan. Setelah suami selesai makan, baru Syarifah dipersilahkan untuk makan. Jadi banyak hal yang Syarifah tolak ketika di Kabupaten Bandung. Misalnya Syarifah itu lebih senang memainkan piano dan dianggap terlalu modern, sementara di sana lebih bunyi musik-musik tradisional gitu. Nah, Syarifah ketika diceraikan dia tidak mendapatkan apa-apa, artinya dia tidak berbeda dengan istri-istri Wirantakusuma yang lain. Wirantakusuma itu memiliki 7 istri. Syarifah diceraikan tanpa membawa apa-apa gitu dari Bandung. Syarifah hanya meminta satu untuk dikembalikan, yaitu piano. Jadi hanya piano yang dia minta dikembalikan ke Bukit Tinggi. Next. 4 bulan setelah Syarifah diceraikan, Syarifah menurut anaknya dalam bukunya itu Syarifah menjadi sangat merdeka sekali. Artinya banyak hal yang dia impikan selama di Cianjur dan Bandung, akhirnya dia ingin bisa melaksanakannya. Salah seorang yang sangat menginspirasi Syarifah di Bandung bernama Dewi Sartika. Dewi Sartika itu membuat sebuah sekolah istri yang terletak di Kabupaten Bandung, jadi di lingkungannya Syarifah. Syarifah adalah lulusan keguruan, jadi sangat terinspirasi dengan sekolahnya Dewi Sartika. Dan sekolahnya Dewi Sartika itu sudah ada cabangnya di Padang Panjang tahun 1914. Jadi mungkin lebih dulu daripada sekolah perempuan Dinia Putri gitu. Jadi sekolahnya Dewi Sartika sudah ada di Padang Panjang tahun 1914. Syarifah kemudian menggabungkan beberapa perkumpulan perempuan, disatukan menjadi satu nama, namanya adalah Serikat Kaum Ibu Sumatera. Data yang saya temukan ini adalah data di tahun 1929 ketika Ibu Saryamin bergabung. Di sini Ibu Syarifah sudah menjadi ketua dari Serikat Kaum Ibu untuk kedua kalinya, dan Ibu Saryamin baru bergabung. Ibu Saryamin kemudian menjadi sekretarisnya Syarifah di Serikat Kaum Ibu Sumatera. Salah satu organ dari Serikat Kaum Ibu Sumatera ini adalah majalah sastra bernama Asrak. Majalah sastra ini disebutkan oleh Ahmad Adam, seorang peneliti dari Malaysia, dengan bukunya Suara Minangkabau, mengatakan bahwa ini adalah majalah sastra pertama di Sumatera Barat. Mungkin kalau kita telusuri mungkin bisa diklaim bahwa ini adalah majalah sastra perempuan pertama di Indonesia. Karena dalam sejarahnya Pujangga baru tahun 30-an ke atas gitu. Sementara majalah ini sudah ada di tahun 1925. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kanan bawah itu ada komitenya, namanya itu Rustam Effendi, ada Rashid Manggis, ada Abisin Abbas. Next. Rustam Effendi itu adalah kakeknya Dede Yusuf. Jadi Rustam Effendi adalah sastrawan, penulis puisi, bahkan seluruh puisinya nanti di Percikan Pemikiran itu seluruhnya terbit di majalah Asrak tadi. Kemudian di tahun 1926 dia membuat naskah teater berjudul Bebasari. Bebasari itu dilarang untuk dipentaskan di tahun 1926 ketika Mulo dan Stovia di Jakarta ingin mementaskannya dan itu dilarang. Rustam Effendi adalah kepala sekolah dari sekolah Adabiyah. Kemudian dia melanjutkan
sekolahnya ke Belanda dan terpilih menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi anggota DPR di sana atau Tweede Kamer di sana nanti. Di sebelahnya adalah Rashid Manggis. Nah, Rashid Manggis inilah yang menyutradarai sandiwara-sandiwara yang tadi kemungkinan ditonton oleh Ibu Sariamin, karena yang menjadi sutradara di kegiatan-kegiatan sandiwara keliling yang dilakukan oleh SKIS itu biasanya disutradarai oleh Rashid Manggis. Di sebelahnya adalah Abisin Abbas. Abisin Abbas ini memiliki nama pena itu Anjar Asmara. Kalau teman-teman pernah dengar nama ini, Anjar Asmara adalah penulis teater modern. Sebelum dia bergabung dengan Dardanella, dia sudah menulis banyak sekali naskah-naskah teater. Dia pernah mementaskan Siti Nurbaya 2 tahun setelah penerbitannya. Kemudian dia menjadi sutradara film Indonesia pertama dengan judul filmnya Kartinah. Yang main filmnya adalah Rashid Manggis di sebelahnya. Jadi saya juga bingung kenapa Usmar Ismail yang dijadikan sutradara film Indonesia pertama, padahal Usmar Ismail itu adalah asisten dari Abisin Abbas ini sendiri gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa 3 orang inilah yang menjadi panggung kesusastraan yang didirikan oleh SKIS. Jadi selama 4 bulan mereka memberikan workshop penulisan sastra kepada ibu-ibu dan perempuan-perempuan di Sumatera Barat. Mereka berkeliling-keliling mengadakan workshop, dan setelah 4 bulan mereka mengundurkan diri dari majalah Asrak untuk kemudian full majalah itu dikelola sepenuhnya oleh perempuan. Jadi setelah 4 bulan menjadi redaktur di majalah Asrak, setelah itu semuanya dikerjakan oleh perempuan. Nah, nanti salah satunya yang menjadi penulis utama di majalah Asrak itu adalah Ibu Sariamin. Next. Inilah tokoh-tokoh gerakan sastra perempuan di Padang Panjang yang jelas pertama dipimpin oleh Ibu Syarifah Nawawi. Di sebelahnya itu ada Ibu Saadah Alim. Saadah Alim sebelumnya sudah pernah membuat majalah yaitu Suara Perempuan. Suara Perempuan ini memiliki polemik dengan Sunting Melayu. Jadi Sunting Melayu yang sangat tradisionalis, sementara Suara Perempuan sangat membicarakan tentang modernisasi perempuan. Jadi peran penting Syarifah adalah bagaimana menggabungkan gejolak-gejolak antara kaum-kaum perempuan di saat itu. Di tengah-tengah ada Ibu Sariamin, kemudian ada Rahma Elinusia, dan terakhir ada Rasuna Said. Nah, ini semuanya saling balik lagi ke gambar. Oke. Nah, jadi semua ini adalah tokoh-tokoh perempuan besar dari Padang Panjang yang semuanya memiliki korelasi satu sama lain, di mana SKS ketika membuat kongres-kongres kenapa? Mau bang terlempar. Nah, gerakan perempuan itu menemukan konfliknya ketika tokoh-tokoh dari kaum muda, dari waktu itu ada gerakan pembaruan agama juga yang dipimpin oleh Haji Abdul Karim Amrullah dan kelompoknya. Balik lagi. Itu ada namanya Jamain Abdul Murad yang sering disebut sebagai Rasul Cem. Jadi orang-orang yang berada di bawah garis
Oke, terima kasih Bu Helen. Jamin Abdul Murad yang menuliskan buku yang intinya adalah menganggap kongres-kongres yang dilakukan oleh perempuan itu adalah satu yang haram. Jadi haram perempuan berbicara di depan publik. Kemudian Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul INYDR, ayah dari Buya Hamka, juga membuat buku yang sama, nanti judulnya Cermin Terus, juga konsisten untuk mengatakan bahwa perempuan itu haram untuk berbicara di depan publik. Bahkan ketika di tahun 30 ada Kongres Muhammadiyah, ketika ibu-ibu dari Aisyah untuk berbicara juga dilarang untuk membacakan pidatonya. Nanti Ibu Syariamin sangat menentang sekali pemikiran dari Haji Rasul ini. Next. Nah, ini adalah beberapa rangkuman kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Syarifah Nawawi dan Ibu Syariamin. Di atas itu laporan kegiatan-kegiatan dari kongres-kongres perempuan yang dilaksanakan hampir setiap tahun. Jadi setiap tanggal 17 Agustus mereka itu membuat kongres-kongres perempuan. Hanya saja ketika tahun 26 tidak terjadi karena adanya gempa di Padang Panjang, karena gedung dari SMA 1 Padang Panjang di pusat gerakan perempuan itu ada di SMA 1 Padang Panjang, gedungnya hancur dan kegiatan akhirnya dipindahkan ke sekolahnya Syarifah di Bukit Tinggi. Jadi hampir setiap tahun mereka mengadakan kongres-kongres. Nah, ini di bagian bawah itu Ibu Syarifah Nawawi dengan Rahmah dengan Syariamin itu ikut dalam kongres pembubaran Yong Sumatera Bon di Padang. Kemudian mereka sepakat untuk menghilangkan seluruh Yong ada di Indonesia untuk menjadi satu organisasi besar bernama Indonesia Muda. Di sebelah kanan itu adalah laporan dari rapat Kongres Besar Perempuan di tahun 1929. Jadi 1 tahun sebelum Kongres Besar Muhammadiyah di lokasi yang sama, itu di bioskop Skala di Bukit Tinggi, mereka sudah membuat Kongres Besar Perempuan di sini dan menetapkan garis-garis besar perjuangan kaum perempuan. Setidaknya ada 4 perjuangan dari SKIS ini. Pertama itu berhubungan dengan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua itu adalah berhubungan dengan bagaimana menolak poligami. Terus yang ketiga itu adalah pernikahan anak usia dini. Yang keempat itu adalah kejahatan di dalam rumah tangga. Jadi kekerasan dalam rumah tangga, kata kekerasannya yang dipakai waktu itu adalah kejahatan di dalam rumah tangga. Dan itu kalau teman-teman baca karya-karyanya Selasih sangat konsisten dengan membicarakan 4 topik itu di dalam novel-novelnya. Next. Jadi ini adalah naskah yang tulis Selasih di tahun 32 di Padang Panjang ketika dia menjadi guru di MNS. Waktu itu sebenarnya gaji guru sudah sangat besar sekali gitu, karena Selasih bilang gaji guru itu ini belum ada MBG dan SPPG ya. Jadi gaji guru itu sudah besar sekali. Jadi biaya ngekosnya, ngontrak rumahnya itu sudah 20 kali lebih besar dari biaya hidup Syariamin waktu itu gitu. Tapi karena Ibu Syariamin ini sangat hobi main tenis, main bridge, main catur, dan banyak sekali dia suka berenang, jadi banyak, dan dia suka vakansi, dan dia juga harus menyekolahkan adik-adiknya. Jadi Ibu Syariamin itu membutuhkan biaya tambahan. Jadi terus terbitlah di tahun 33 di Balai Pustaka dengan honor buku ini adalah 500 gulden. Jadi teman-teman harus ingat ya, jam gadang itu dibeli dengan harga 4.000 gulden. Honornya Ibu Syariamin itu 500, artinya 1/8
biaya pembelian dari jam gadang. Jadi ingat sebesar itu honornya waktu itu gitu. Jadi, nah kemudian Aman Datuk Majoindo itu mengatakan bahwa telah lahirlah pujangga wanita Indonesia yang pertama. Jadi Syahriamin dilombakan sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia. Bagi Syahriamin, kalau tak untung adalah cerminan kedudukan perempuan di Minangkabau. Nah, sekali lagi, dia menjadikan Ibu Syarifah Nawawi sebagai role model di dalam penulisannya. Perempuan ideal Minangkabau itu selalu dengan merujuk kepada Ibu Syarifah Nawawi. Next. Ini novel selanjutnya dari Ibu Selasih, Pengaruh Keadaan. Ini juga yang tadi yang saya bilang, ini berbicara tentang betapa maraknya praktik-praktik poligami. Ibu Selasih mengkritik praktik agama yang disalahartikan. Jadi seorang suami itu bisa punya belasan istri, tapi walaupun yang diakui nanti hanya 4 gitu. Kemudian dari adatnya juga dikritik karena ada anggapan bahwa suami tidak punya kewajiban untuk membelajarkan anak istrinya karena semua harta itu dikelola oleh istri itu sendiri gitu. Nah, ini novel ini diadaptasi dari kisah temannya sendiri. Jadi Selasih mengatakan bahwa akurasinya itu 90%, hanya mengubah nama dan lokasi kejadian. Jadi mungkin dianggap ini based on true story, novel yang based on true story. Nah, novel ini Ibu Selasih kemudian mengadaptasinya kembali menjadi sebuah naskah drama judulnya Harapan Ibu dan dipentaskan di Padang Panjang dan di Bukit Tinggi di tahun 1937. Ibu Selasih sendiri yang langsung menyutradarainya. Jadi jika nanti Ibu Saadah Alim terbit naskah drama tahun 1941, jadi Ibu Selasih sudah menerbitkan ini di tahun 1937. Dan ini naskahnya itu termasuk dari 1 dari 12 naskah yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Masalahnya adalah Ibu Selasih tidak pernah mendapatkan kopian yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tadi itu Harapan Ibu. Jadi dia udah hampir 3 kali mendatangi Balai Pustaka di mana buku Harapan Ibu itu dan Ibu Syahriamin tidak mendapatkan naskah itu. Kemudian ada lagi satu naskahnya berjudul Corak Dunia yang hilang oleh Balai Pustaka tapi kemudian diterbitkan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dengan judul Layar Terkembang. Jadi ini menjadi polemik antara Ibu Selasih dengan Sultan Takdir Ali Syahbana. Jadi banyak sekali perdebatan-perdebatan Ibu Selasih dengan Sultan Takdir, kemudian sebenarnya agak terkait dengan novel Layar Terkembang yang dianggap Ibu Selasih sangat mirip dengan apa yang ia tulis. Next. Ini yang tadi saya bilang nanti di Kongres SKIS di bulan Mei 1939, Ibu Syahriamin dalam pidatonya itu mengkritik buku Pelita. Jadi tadi ada 3 buku tentang perempuan yang ditulis oleh Haji Rasul. Yang pertama itu Cermin Terus, Pelita 1 dan Pelita 2. Dan ini yang dikritik oleh secara keras oleh Ibu Selasih tentang pengharaman perempuan untuk berpidato di depan publik yang dilakukan oleh Haji Rasul. Nah, di sini ketua SKS bukan lagi Ibu Syarifah, tapi adalah namanya itu Hailan. Hailan adalah istri dari Lanjumin Datuk Tumenggung. Lanjumin adalah nama penanya itu Noto Negoro. Dia adalah guru dari Adi Negoro. Nah, dari laporan ini Selasih juga mengkritik Ibu Hailan itu, Nyonya di sini Nyonya Datuk Tumenggung, karena dia tidak tinggal di Sumatera Barat, tapi kenapa dia bisa menjadi pemimpin SKIS dan dia memimpin rapat ini. Jadi mulai ada gesekan-gesekan di SKIS itu sendiri gitu. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa
Highland ini adalah salah satu tim yang digunakan oleh Van der Plas untuk masuk ke dalam kongres-kongres perempuan. Jadi mungkin ini saya masih telusuri kenapa Van der Plas memasukkan Highland ke dalam SKIS sebagai bagian dari timnya. Next. Ini saya ingin menyimpulkan kehidupan dari Ibu Syahriamin. Jadi Syahriamin sekolah di Padang Panjang dari tahun 1921 sampai 1925. Kemudian 1 Mei menjadi guru di Bengkulu. Kemudian April 26 menjadi kepala sekolah. Di umur 17 tahun menjadi kepala sekolah di Matur. Dan disinilah pertemuannya dengan Syarifah tadi dan terciptalah puisi Beringin Sakti Sari atas nama Seri Gunung. Kemudian tahun 1927 pindah ke Lubuk Sikaping. Di sini dia menolak Ibu Selasih menyebutnya kolonisasi. Kalau hari ini mungkin kita menyebutnya itu transmigrasi. Jadi ada ratusan orang dari Jawa yang akan dipindahkan ke Pasaman dan Ibu ke daerah Talu kalau nggak salah. Nanti Ibu Selasih ini yang sangat menolak sekali upaya transmigrasi yang dilakukan oleh kolonial Belanda waktu itu. Kemudian dia pindah ke Bukit Tinggi menjadi guru di sekolahnya Syarifah yang menjadi kepala sekolahnya namanya Weses Vervloek School. Kemudian disinilah dimulai keakraban antara Syahriamin dengan Syarifah. Syarifah diajak gabung dengan SKIS, tapi di saat itu juga Ibu Syahriamin juga ikut dengan organisasi lain. Jadi seperti Young Islamic Tenbon, dia juga menjadi ketuanya di Bukit Tinggi. Dia bergabung dengan Ja'far Jambek, dengan gerakan-gerakannya Ja'far Jambek di Bukit Tinggi gitu. Kemudian di tahun 29 sampai dengan 37, ini cukup lama, dia menjadi guru di MNS Padang Panjang dan juga di Dinia Putri. Dinia Putri nanti Ibu Syahriamin lah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan jurnalistik, penulisan, dan teater di Dinia Putri. Selama di Padang Panjang itu Ibu Syahriamin menjadi ketua SKIS cabang Padang Panjang, dan disinilah kemudian yang pada awalnya SKIS dicetak di Padang akhirnya dicetak selama 8 tahun di Padang Panjang. Artinya SMA 1 Padang Panjang itu benar-benar menjadi pusat gerakan sastra perempuan saat itu. Nah, di sini di akhir-akhir masanya itu Ibu Selasih mulai ikut dalam gerakan-gerakan bawah tanah. Di buku biografinya ditulis itu GIM. Nah, ini yang saya sulit sekali mencari datanya. GIM ini apa gitu. Karena di situ ini mungkin teman-teman nanti bisa telusuri lagi. Mungkin Ibu Hana bisa menyampaikan juga. Karena ada beberapa hal yang mungkin salah ditulis dalam biografinya Selasih. Karena di situ disebutnya itu Gerakan Indonesia Merdeka. Gerakan Indonesia Merdeka itu baru dibuat DNA Edit itu menjelang tahun 40-an, bukan di tahun 37. Karena 37 DNA Edit masih berumur 14 tahun gitu. Jadi apakah ini masuk ke dalam gerakannya DNA Edit atau tidak, itu harus mungkin bisa lebih ditelusuri lebih lanjut gitu. Apakah ini Gerakan Indonesia Merdekanya DNA Edit atau bukan? Karena waktu itu ada 2 gerakan, satu lagi namanya Gerakan Rakyat Indonesia, itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muhammad Yamin. Saya rasa mungkin lebih ke sini gitu, lebih karena M. Yamin. Karena secara politik di tahun 1937 itu Syahriamin sedang memperjuangkan Muhammad Yamin untuk masuk menjadi Volksrat, itu anggota dewan waktu itu. Jadi mungkin ada kesalahan penulisan di buku biografinya. Mungkin yang disupport Ibu Syahriamin adalah Gerakan Rakyat Indonesia yang dilakukan oleh M. Yamin, bukan Gerakan Indonesia Merdeka yang dilakukan oleh DNA Edit. Mungkin ini bisa menjadi
apa namanya perdebatan atau percakapan kita nanti. Kemudian karena gerakan tadi itu Ibu Syariamin dipenjara 2 tahun, kemudian 1939 pindah ke Payakumbuh, 3 kali berurusan dengan PID. Ini kepotong ya. Nanti ada 1 kali juga dia terkena delik. Nah, nanti disitulah dia bertemu dengan Ismail nanti, karena Ismail itu adalah yang menjadi pembela perkaranya dia selama di Payakumbuh. Kemudian tahun 1941 Ibu Syariamin menikah dengan Ismail dan lalu pindah ke Kuantan dan menjadi guru di Kuantan. Next. Oh, hilang ya. Soalnya ada surat pengunduran diri Ibu Syariamin tahun 41, kayaknya hilang di sini. Ada surat pengunduran dirinya Ibu Syariamin. Oke, sebelumnya next, slide sebelumnya. Kemudian di tahun 1943 sampai 1944 dia kembali ke Padang Panjang untuk melanjutkan sekolah tinggi pendidikan di era Jepang. Kemudian di tahun setelah kemerdekaan kembali ke Pekanbaru menjadi kepala sekolah rumah tangga Perwari. Perwari adalah organisasi baru yang didirikan oleh Ibu Syarifah di Jakarta. Perwari itu Persatuan Wanita Republik Indonesia. Bersama Ibu Syarifah, Syariamin mendirikan sekolah rumah tangga di Pekanbaru. Nah, tapi ada video dari Pekanbaru yang juga memperlihatkan mereka juga membuat TK pertama di Pekanbaru. Di tahun 47 sampai 49 Ibu Syariamin menjadi anggota DPRD Riau, tapi saya nggak tahu itu apa dari partai apa Ibu Selasih menjadi anggota DPRD. Kemudian tahun 1952 mengajar di SMA Setia Dharma, tahun 55 menjadi guru honor di SMA Negeri, 56 menjadi guru tetap sampai tahun 1968. Tahun 70 mulai menulis novel kembali, novel Panca Juara dan beberapa naskah Kaba Minangkabau seperti Sabai dan Alui, kemudian Rancak di Labuah, Bujang Piaman dan lain sebagainya. Next. Nah, seperti inilah kira-kira persahabatan dari Ibu Syarifah dengan Ibu Selasih. Ini surat yang dikirim Ibu Syarifah tertanggal 27 tahun 74. Nah, jadi kira-kira sepanjang itulah persahabatannya dengan Ibu antara Syarifah dengan Selasih. Next. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Dedi atas berbagai macam pengetahuan kita tentang Bu Syarifah Nawawi, dan sebenarnya tidak ibu ya, kalau kita sudah nenek sebenarnya sudah ya hitungannya kan begitu ya Bang ya, bukan ibu lagi. Syarifah Nawawi dan Syariamin Ismail. Saya ingin memberikan ruang pertanyaan ataupun pernyataan, bahkan hal-hal yang memungkinkan perlu kita ketahui bersama. Bagi yang ingin memberikan pertanyaan maupun pernyataan, boleh dipersilakan untuk menunjuk tangan. Adakah? Bila tidak ada, saya meminta Mbak Hana barangkali boleh bercerita sedikit ya. Boleh Pak Arbi ya? Bercerita sedikit tentang Selasih yang nantinya juga kita akan ada sesi ya. Sesi bagaimana Selasih di mata keluarga. Tapi hari ini kita alhamdulillah kita kedatangan Mbak Hana. Kita meminta Mbak Hana untuk berbicara barangkali
hal-hal yang perlu kami ketahui terkait Selasih maupun nenek kita ya, Saryamin Ismail. Dipersilakan, Mbak Hana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana. Iya, saya cucu, kalau dibilang yang terkecil tidak ya. Saya masih ada satu lagi yang di bawah saya, tapi jarak saya dengan ini cukup jauh gitu. Dan terus terang banyak hal-hal yang saya tidak tahu ya, dan jadi tahu dari diskusi kita malam hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada semua atas atensinya terhadap beliau. Sungguh sangat apa ya, saya terharu, iya, bangga, iya gitu ya. Ternyata banyak sekali orang yang memperhatikan beliau gitu ya, yang ingin terus nama beliau ada gitu. Nah, tadi sedikit yang saya agak bingung karena terus terang seingat saya nenek itu masuk penjaranya cuma 1 kali kan ya, gitu. Dan itu terjadinya ketika ibu dan adiknya, mama saya dan Ibu Tini itu sudah ada gitu. Dan yang di penjara itu berdua. Jadi nenek di penjara, kakek pun di penjara gitu. Seingat saya bukan terkait dengan gerakan Indonesia Merdeka, tapi beliau ditangkap karena penulisannya yang tajam, kritik-kritiknya yang luar biasa kepada pemerintah, kemudian dikaitkan dengan PRRI kalau tidak salah. Gitu, dituduh sebagai yang bergerak di PRRI apa gimana gitu. Tapi mungkin nanti akan dikonfirmasi lagi ya sama Ibu Tini mungkin nanti di tanggal 30. Tapi seingat saya begitu. Jadi kalau agak jauh kalau tahun 1937 karena saat itu beliau berarti masih gadis, belum menikah dan belum ada ibu saya dan adiknya belum ada, Ibu Tini juga belum ada gitu kan. Karena seingat saya mama itu cerita bagaimana beratnya hidup mereka setelah ketika nenek berada di dalam penjara gitu, dan mereka terpaksa harus pindah ke Jakarta, rumah disita dan sebagainya gitu. Dan ya kalau tidak salah kalau nggak salah itu di penjaranya 2 atau 3 tahun gitu. Paling itu aja. Tapi jujur saya juga mungkin karena Ibu Syarifah meninggal tahun 1988 ya. Ketika itu saya masih berusia 5 tahun, jadi belum begitu paham terhadap pertemanan mereka. Nenek juga mungkin menganggap saya bocil kali ya, masih anak kecil, jadi tidak banyak bercerita kepada saya mengenai persahabatannya atau bagaimana. Tapi kalau untuk hal-hal yang seperti tadi ya memang saya sedikit tahu bahwa beliau memang sangat memperjuangkan hak-hak wanita, gitu, yang perempuan-perempuan memang sangat-sangat menentang poligami. Bahkan kan beliau juga menikah di usia yang kalau menurut adat saat itu sudah tua ya, sudah berumur. Beliau berusia 30 tahun dan Datuk Ismail itu berusia 28, 26 gitu. Cukup sudah terlambat kalau menurut orang-orang zaman dahulu kala gitu. Kira-kira mungkin segitu dulu. Barangkali ada yang mau menanggapi, silahkan. Iya, makanya Mbak Hana, karena buku biografinya cuma ada 1 yang diterbitkan. Jadi mungkin harus ada buku biografi selanjutnya yang benar-benar di-approve oleh pihak keluarga gitu. Karena di situ disebutkan di penjaranya tahun
37, 39 di Payakumbuh. Gitu. Nah, jadi kalau tadi kan ada konfirmasi itu berarti di tahun 50-an gitu di penjara. Kalau terkait dengan PRRI tidak ada sama sekali saya temukan di buku biografinya. Jadi baru kalau memang benar berarti ini hal yang baru. Ini tahun itu Ibu Syariamin sedang di Pekanbaru berarti di penjaranya ya? Iya betul, sedang di Pekanbaru. Saya nggak tahu apakah dia di penjara 2 kali seumur hidupnya begitu, apakah dia pernah masuk penjara dan kemudian di penjara lagi, saya juga nggak tahu. Tapi kalau yang saya tahu, beliau di penjara ketika mama sama ibu sudah ada dan di penjara berdua gitu dengan. Itu partainya apa ya waktu dia jadi anggota DPRD? Apa ya? Dulu yang Islam itu apa ya? Saya lupa. Pokoknya ada Islam di zaman itu. Ya kalau dia ikut PRRI berarti ikutnya ke Masyumi. Masyumi ya. Apa Masyumi ya? Gitu. Ya, kalau dia ikut PRRI, kalau Ibu Syarifah ikut PRRI berarti partainya Masyumi. Iya, kalau nggak salah ya, saya juga lupa lagi kalau partainya apa. Gitu. Ya, saya kalau ikut PRRI ya pasti partainya Masyumi. Iya. Tapi dia dituduh ya waktu itu gitu. Ya itu sih. Menurutku mungkin ada buku baru yang harus diterbitkan tentang meluruskan tentang karena saya nggak yakin Ibu Syariamin bergabung dengan DNID. Tidak, kalau itu tidak. Kalau itu kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau itu. Gitu. Ya, makanya, karena gerakan Indonesia Merdeka itu gerakan yang dibikin oleh DNID di tahun 40-an gitu. Makanya nggak mungkin saja. Enggak, kalau itu nggak mungkin gitu. Ya, berarti memang harus direvisi ya itu biografi. Iya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Hana. Bang Devi ada satu pertanyaan, Bang Devi. Pertanyaan itu dari Mbak Arini Joseph. Mbak Arini ini saat ini berada di Pulau Jawa. Pertanyaannya adalah, tadi ada 17 Agustus, itu kan ada kongres ya. Kebetulan atau enggak ya sama hari kemerdekaan? Kongres 17 Agustus itu, Bang. Dipersilakan, Bang. Saya rasa enggak ya, karena itu udah dari tahun 1924, hampir setiap tahun di tanggal itu. Jadi sebagai konteks sejarah ya, di Bukit Tinggi itu selalu ada event-event besar di bulan Juni, Juli, Agustus. Karena waktu itu terkait dengan hari kelahiran Ratu Wilhelmina. Jadi disebutnya dengan istilah Agustusan. Jadi ada Panjat Pinang, apalah semuanya gitu. Nah, kenapa dibuat di bulan Juli Agustus? Karena disitulah lagi ramenya di Bukit Tinggi waktu itu. Gitu. Makanya selalu dibuat kongres-kongresnya di antara 3 bulan itu. Nah, karena tadi saya bilang terjadi gempa di Padang Panjang sehingga kongresnya bukan lagi di Padang Panjang tapi di kota lain. Dan memang kebetulan di tanggal 17 Agustus. Jadi tidak ada hubungan dengan hari kemerdekaan. Oke, Kak Rini Joseph, tidak ada hubungan ya dengan hari kemerdekaan yang tahun 1945 kita merdeka, ini 1920-an ya. Yang ada itu lagi hari lahir Ratu Wilhelmina. Hari lahir Ratu Wilhelmina ya. Adakah lagi memberikan pertanyaan atau pernyataan? Bang Arbi barangkali ada mau memberikan ini? Oke. Sebelum Bang Arbi, ada Bang Wahyu Agil Permana. Dipersilakan, Bang. Ya, terima kasih Bang Obedillah. Sebelumnya salam kenal, saya Agil dari Lampung. Sebelumnya sudah sering kontekan sih dengan Pak Devi ya. Sebelumnya salam kenal juga kepada Ibu Hana, Pak Ardi Tanjung gitu. Mungkin ini jadi pembahasan yang menarik terkait masalah GIM tadi gitu. Memang di biografinya itu disebutkan bahwasannya GIM itu merujuk pada gerakan Indonesia Merdeka yang diinisiasi oleh DNID, tapi belum bisa dipastikan juga apakah GIM itu merujuk ke
Gerakan Indonesia Merdeka atau Gerakan Rakyat Indonesia Amir Syarifuddin gitu. Saya mencoba mencari beberapa arsip yang kebetulan saya dapat dari majalah Horizon. Ini hasil wawancara dari Bu Saryamin. Di sini disebutkan bahwasannya beliau itu pindah ke Payakumbuh setelah pergerakannya tercium di GIM gitu. Artinya udah dulu di GIM baru di Payakumbuh gitu. Ini masih bingung antara di penjaranya di Payakumbuh atau sebelum itu dia di penjara lalu setelah keluar dia pindah ke Payakumbuh. Nah, lalu yang kedua saya dapat di koran Bali Post ini tahun 96. Nah, beliau juga memberikan keterangan di sini malah tahun 41 gabung GIM-nya. Dan di sini GIM-nya bukan gerakan Indonesia Merdeka tapi gerakan ingin merdeka gitu. Dia memang masih ada kerancuan ini masalah GIM ini gitu. Lalu yang kedua yang menarik tadi masalah perwari yang lalu. Nah, di sini saya agak mau bertanya juga. Waktu tahun 46 itu kan ada perwari juga yang dipimpin oleh Bu Sri Mangun Sarkoro, hasil fusi dari Persatuan Wanita Indonesia dan Wanita Negara Indonesia, WANI. Nah, saya ingin bertanya, apakah perwarinya Syarifah dengan Bu Selasi ini sama dengan perwarinya Sri Mangun Sarkoro dan kawan-kawan? Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Silakan Bang Devi. Ya, memang ada beberapa ya. Jadi soalnya penulisan di biografi Selasi itu cukup membingungkan eh, ketika kita membuat timeline tahunnya itu kayak ini yang mana yang benar gitu. Jadi misalnya karena Ibu Selasi itu bilang eh, dia misalnya kayak dia dipindah ke Kuantan bersama suaminya itu karena strategi yang dilakukan Belanda adalah menghukum. Jadi misalnya ketika istrinya yang salah, yang dihukum adalah suaminya. Jadi misalnya kayak Saadah Halim yang bikin tulisan Saadah, tapi yang akhirnya dipindahkan itu adalah alimnya. Alimnya dipindahkan ke Meninjau gitu. Nah ini eh, yang dipindahkan ke Kuantan adalah Datu Ismailnya gitu. Jadi terpaksalah mereka pindah dari Payakumbuh ke ini. Jadi ada hal yang cukup membingungkan dalam penulisan biografi Selasih terkait dengan kayak itu kayak GIM itu ada Gerindo, ada Gerindom, ada Gerakan Indonesia Merdeka, ada Gerakan Indonesia. Jadi yang mana sebenarnya yang gerakan yang diikuti oleh Ibu Syarifah, Ibu Saryamin ini gitu dari sekian gerakan itu. Gitu. Tapi kemudian tahunnya lagi kayak tadi ada yang tahun 37, ada yang tahun 40, ada yang tahun 58 itu kan kalau gerakan ingin merdeka di tahun 58 kayaknya nggak mungkin deh gitu. Karena udah merdeka gitu. Kayaknya agak sulit saya yakin bahwa di tahun 58 ada gerakan Indonesia Merdeka. Mungkin kalau GAM mungkin oke lah. Tapi kalau GIM-nya di tahun 58 saya agak bingung nih secara konteks. Terus memang ada Perwari dan Perwani. Saya rasa itu dua hal yang berbeda. Karena nanti kan Perwani menjadi bagian dari gerakan yang tidak sama gitu. Kalau Perwari nanti dia masuk ke Persatuan Perjuangan gitu nanti. Nah, cuman Ibu Saryamin memang cukup intens di Perwari bersama Ibu Syarifah karena di Pekanbaru itu dia banyak sekali membuat sekolah, ada TK, nanti ada SD, SMP dan tadi apa namanya sekolah keperluan rumah tangga gitu. Jadi ada beberapa sekolah yang Ibu Syarifah dengan Ibu Saryamin dirikan di Pekanbaru gitu sih. Gimana Bang Wahyu Agil Permana? Berbeda ya antara perwaring Bu Sarifah dan Bu Saryani sama perwarinya Sri Mangun Sarkoro. Karena kalau perwarinya Sri Mangun Sarkoro itu kan hasil fusi dari dua organisasi, Perwani dan Wani. Ya. Baik. Oke, terima kasih Bang Wahyu. Masih adakah yang memberikan pertanyaan, pernyataan yang berkaitan dengan hubungan Syarifah Nawawi
Ibu Sarifah Nawawi dengan Ibu Saryamin Ismail. Bila tidak ada, saya yang ingin memberikan pertanyaan kepada Bang Devi ya. Bang Devi, tadi kan kita sudah bicara tentang Bu Sarifah dan Bu Saryamin, hubungannya. Tentu yang ingin menjadi satu pertanyaan penting bagi Ubay, bahkan hari ini mungkin bagi perempuan-perempuan Minangkabau. Dari kacamata Bang Devi, apa yang sebenarnya paling penting diteladani, diketahui melalui pengetahuan maupun pengetahuan berpikir, tingkah laku keseharian dari Bu Sarifah Nawawi yang seharusnya itu diteladani oleh perempuan-perempuan Minangkabau. Itu dari kacamata Bang Devi apa Bang? Sekiranya Bang, yang paling penting dari kacamata Abang untuk perempuan Minangkabau, dan hari ini kita dapat melihat ya barangkali melalui jawaban Bang Devi pergeseran yang begitu barangkali luar biasa ya, pergeserannya bagaimana perempuan-perempuan Minangkabau dibandingkan dengan hal terdahulu. Setelah Abang menjawab, kemudian ada Uni Reski yang akan saya berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan barangkali. Silakan Bang. Mungkin di Bu Reski bisa ini biar dikumpulin. Dilanjutin pertanyaan ya. Oke, disilakan Uni Reski. Halo Uni Reski. Saya justru menanggapi mau bertanyanya kepada statement Ubay gitu. Kenapa kenapa perempuan sekarang yang diperbandingkan dengan Ibu Saryamin atau Bu Sarifah gitu? Karena saya kira keduanya pejuang berjenis kelamin perempuan, semestinya beliau itu juga teladan bagi laki-laki juga sebetulnya. Ya, Jadi saya harap kita maju sedikit lah soal ini gitu. Ya, Saryamin dan seluruh pejuang perempuan itu hanya pejuang perempuan kalau mereka pejuang kemanusiaan gitu. Kenapa menyebutkan pejuang perempuan? Karena persoalan-persoalan yang mereka urus itu terkait diskriminasi yang disebabkan perbedaan jenis kelamin kan. Jadi kalau ada perempuan berjuang bukan karena sesuatu yang khusus terjadi akibat keperempuanan seseorang, itu bukan pejuang kemanusiaan gitu. Harus basisnya kemanusiaan. Jadi perempuan pejuang itu bukan memperjuangkan kelamin biologis, tapi kelamin sosialnya. Jadi menurut saya, kalau mau kita banding aja manusia zaman sekarang semuanya mau laki-laki atau perempuan dengan beliau. Nah, cuma juga saya kira banyak orang sekarang yang tujuan bagus ya. Artinya saya malah berpikir kawan-kawan yang menggerakkan literasi ini sebetulnya pejuang itu, karena ini ya mengasah moral. Tapi itu pertanyaan besar bagi saya, bisa mungkin Devi atau Ubay sendiri kan ini sudah beberapa kali sih kejadian di pembicaraan Sudut Tando ini, kayaknya ini seksis ya gitu. Mungkin kawan-kawan tidak jahat, tapi hanya saya yakin kawan-kawan tidak jahat, kawan-kawan baik buat semuanya, tapi berarti ya begitulah. Ya gitulah, seksis itu kadang-kadang dia halus gitu mainnya. Nah, ya itu saja barangkali iuran pendapat saya pada malam hari ini. Terima kasih ya. Ya Ubay, untuk teman-teman lain. Ya, saya rasa mungkin kita berbeda pandangan Uni. Bagaimana tadi kita membahas terkait perempuan, tentu saya menyamaratakan dengan perempuan. Dan ada juga pejuang laki-laki. Kalau kita bandingkan bagaimana pejuang laki-laki harus disamaratakan dengan perempuan, kan tidak mungkin juga. Misal Soekarno sebagai pahlawan atau pejuang kita samakan dengan perempuan hari ini, kan tidak bisa. Itu hal-hal yang rasanya kita tidak menyinggung siapapun. Kemudian saya tadi mencoba meluruskan, tidak mungkin saya akan menyatakan bagaimana pemahaman Sarifah mencuci piring dan lain sebagainya berkaitan dengan perempuan, kemudian saya koneksikan dengan bagaimana cara kerja berpikir Tan Malaka, kan nggak mungkin.
laki-laki Mungkin, dengan kalau perempuan? bagi saya sangat mungkin. Tak bolehlah satu kali kita bahas. Karena mencuci piring itu boleh dikerjakan oleh orang yang sama-sama punya tangan. Benar, benar. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, piringnya tidak menolak. Tapi tadi kan jelas bagaimana Bang Devi memberikan pada akhirnya Syarifah mendapat perceraian hanya karena tidak hal yang lain ya, hal yang lain. Saya rasa ya dipersilakanlah Bang Devi untuk menjawab, mungkin boleh bagaimana manusia secara sosial atau secara biologis itu, silakan Bang Devi. Sejarah Indonesia itu ditulis dengan androsentrisme, di mana semua laki-laki yang menjadi pusatnya dan semua gerakan-gerakannya bersifat militeristik, sehingga sejarah-sejarah kita itu adalah sejarah peperangan. Sementara yang dilakukan oleh Ibu Syarifah dengan Ibu Syariamin itu perjuangan literasi. Makanya saya bilang yang mereka lakukan adalah gerakan sastra gitu. Karena jelas gitu dari awal SKYS itu misalnya dia benar-benar membawa sastra sebagai jantung pergerakannya. SKIS lah yang membawa sastra Inggris ke Sumatera Barat gitu. Mereka lah Ibu Syarifah itu ngedongengin anaknya itu dengan Uncle Tom's Cabin. Nanti Sa'adah Halim itu yang menerjemahkan Pearl S. Buck gitu. Jadi hampir semua karya-karya sastra perempuan klasik saat itu itulah yang mereka galakkan di Sumatera Barat di tahun itu gitu. Gerakan literasinya seperti itu gitu. Dan sastra menjadi bagian dari perjuangannya. Yang menarik itu adalah sebenarnya dari mana dana gerakannya gitu. Itu yang bagi saya jauh lebih menarik ketika berbicara masalah Ibu Syariamin. Jadi dalam buku biografinya kami itu mengambil alih pacu kuda. Jadi saya menarik sekali gitu. Wah, ternyata gerakan-gerakan perempuan waktu itu udah mengambil alih pacu kuda, pasar malam, membuat teater-teater sandiwara keliling gitu. Dan dengan itulah kemudian mereka bisa mendanai kegiatan-kegiatannya mereka gitu, seperti pendirian banyak sekali pustaka yang dibikin, kemudian bagaimana buku-buku bermutu disebarkan ke seluruh penjuru Sumatera Barat gitu. Maksudnya saya nggak ingin membandingkan dengan gerakan literasi hari ini seperti apa gitu. Tapi setidaknya di tahun 20-an gerakan seperti itu bagi saya itu luar biasa sekali gitu. Di mana perempuan saat itu diharamkan untuk sekolah, diharamkan untuk berpidato gitu. Dan mereka nggak peduli dengan itu. Mereka terus saja bergerak di saat semua mata memandang mereka negatif gitu. Jadi kalau pertanyaannya apa yang bisa yang saya ingin, kenapa saya tertarik dengan dua tokoh ini, yaitu bahwa mereka sangat konsisten dengan apa yang mereka yakini gitu. Jadi ketika mereka sudah yakin sesuatu, go for it gitu. Walaupun dianggap salah atau yang sama yang lain, selama mereka menganggap ini tidak merugikan gitu, mereka ini. Jadi maksudnya bukan, bahkan kata feminisme pun tidak pernah muncul dalam sekian pidatonya gitu. Maksudnya jika ini dikatakan kajian gender atau apapun, bahkan kata feminisme pun nggak pernah muncul dalam sekian pidato-pidatonya gitu. Maksudnya jauh lebih advance lah bagi saya apa yang dilakukan oleh Syarifah dan Ibu Syariamin gitu. Dan pola-pola kegiatannya itu pun berbeda. Makanya sekali lagi saya justru salut dengan apa yang dikerjakan oleh Ibu Syarifah dan Ibu Syariamin di tahun itu gitu. Bagaimana sastra dijadikan jantung pergerakan emansipasi perempuan. Kasih. Oke, masih adakah pertanyaan maupun pernyataan? Mbak Hana. Izin pengen komentar. Tapi kalau ada nenek zaman sekarang, maksudnya kalau nenek masih ada, beliau pasti setuju dengan Ibu Reski tadi ya. Beliau akan paham. Saya terus terang, saya tadi agak flashback, jadi agak
mendengarkan beliau bicara dan paham yang disampaikan. Nenek saya sangat seperti itu. Beliau sangat tidak ingin dibeda-bedakan laki-laki, perempuan, laki-laki bisa ini, perempuan bisa itu, gitu. Itu sangat-sangat nenek saya banget, gitu. Saya makanya dari tadi senyum-senyum mendengar beliau berbicara. Saya pikir, wah, kok apakah memang seperti ini ya, gitu, wanita-wanita dari kita gitu ya yang berdarah Minangkabau ini mungkin ya gitu. Begitu. Dan kalau terkait dengan pendanaan, memang dulu nenek itu pernah bercerita bahwa beliau sangat getol sekali menulis itu. Salah satunya adalah untuk mencari dana, mencari uang gitu. Dia menulis di berbagai koran, di berbagai tabloid gitu. Itu memang salah satunya adalah cara beliau untuk mencari dana, dan makanya beliau mempunyai banyak sekali nama supaya orang-orang tidak mengira itu orang yang sama, supaya dia bisa mendapatkan penghasilan dari mana-mana gitu maksudnya. Kalau orangnya sama kan nanti kan udah gitu ya. Terus ini sama aja gitu. Jadi dia punya banyak nama itu untuk menyamarkan ya ini beda-beda orang. So kalau saya dapat pembayaran ya dari macam-macam gitu katanya gitu. Jadi makanya dia getol sekali menulis, dan betul dia banyak misanya gitu ya. Selain itu bahkan menjual tanaman dan sebagainya begitu ya. Seperti itu kayaknya dana-dananya, apalagi mungkin dari teman-temannya yang lain yang mungkin juga ada ya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nambahin, Mbak Nana. salah satu polemik Ibu Selasih dengan Sultan Tadir Al-Sabana adalah kelaminisasi bahasa Indonesia. Jadi misalnya putra putri, kalau seandainya pencuri itu perempuan, apakah pencura untuk laki-laki? Jadi itu Ibu Selasih sangat membenci kelaminisasi bahasa. Oh, silakan Bang Habib. Sebelum Bang Arbi Tanjung. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bang Ubaidillah Al-Ansori. Izin untuk saya mematikan kamera karena saya lagi di luar rumah. Mungkin tidak lebih kepada bertanya ya, akan tetapi lebih untuk ingin mengajak kita reflektif saja bahwa ternyata di Sumatera Barat sungguh banyak tokoh-tokoh perempuan Minangkabau yang barangkali lewat dalam pembicaraan kita gitu. Di antaranya yang mungkin sudah disebutkan tadi oleh Bung Devi. Tapi beberapa tahun yang lalu saya juga takjub ketika membaca sebuah artikel dari GeoTimes yang membahas tentang upik hitam yang sependek pengetahuan saya tidak ada dipercakapkan di perguruan tinggi selama ini begitu. Entahkah mungkin itu karena pengetahuan saya yang pendek atau bagaimana begitu. Dan ternyata juga upik hitam adalah seorang propagandis yang sangat luar biasa dan juga menyelamatkan banyak perut rakyat miskin dari kelaparan. Dan pada akhirnya dia menjadi tapol dan hidupnya tidak pernah indah. Hidupnya selalu berlumuran dengan darah. Dan itu teman-teman selesai daripada Zoom ini mungkin akan bisa nanti baca searching artikel daripada GeoTimes tersebut. Artikelnya menarik sekali dan ditulis oleh seorang sejarawan Sumatera Barat yang juga aktif menulis. Nah itu salah satunya, yaitu upik hitam. Dan beberapa bulan lalu juga ketika saya mengunjungi sebuah daerah, ini untuk reflektif saja, yaitu di Padang Japang. Di Padang Japang di Kabupaten 50 Kota,
itu saya menemukan seorang ibu-ibu tua, umurnya 80 tahun lebih, hampir 90 tahun. Dia mengatakan bahwa ibu dia merupakan seorang aktivis perempuan di Nahdlatul Nisa'iyah. Nahdlatul Nisa'iyah ini juga sangat jarang sekali juga di dalam percakapan sejarah yang saya dengar begitu. Tetapi sangat menarik ketika berbicara dengan ibu tersebut, dia mengatakan bahwa sang ibu beliau almarhum itu sangat fasih sekali berbicara apa itu imperialisme, apa itu kolonialisme, yang mana itu Padang Japang itu sangat jauh sekali dari perkotaan. Nah, bahkan satu masa beliau juga pernah ditahan di Payakumbuh. Jadi di Payakumbuh itu ada semacam, sekarang jadi apotek, kalau nggak salah itu berkaitan juga dengan Diniyah kalau nggak salah. Dan dia ditahan di situ, dan ucapan beliau bahwa ketika ibu beliau ditahan, ibu beliau disuruh di situ mencuci piring, mencuci baju, karena mencoba membahas soal Marxisme di Padang Japang, gitu, dan ditangkap oleh kolonial Belanda dan dibawa ke Payakumbuh. Tapi ada yang menarik ketika beliau menyampaikan bahwa yang menjemput ibu beliau di situ itu ialah Rasuna Said, kata beliau. Dijemput oleh Rasuna Said dan semua perempuan yang ada di situ menangis, dan ada satu syair yang saya lupa untuk menuliskannya, tapi insya Allah ibu itu masih hidup sekarang. Ada sebuah syair untuk rangkai Rasuna Said waktu itu dari perempuan-perempuan di sana, bagaimana untuk membebaskan ibu tersebut. Nah begitu. Nah poin sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa banyak daerah atau grassroots yang selama ini mungkin belum ada dalam percakapan kita soal sejarah di Sumatera Barat atau sejarah resistensi yang ada di Sumatera Barat. Ternyata sewau itu gitu, sewau itu. Dan kurang lebih Nahdlatul Nisa'iyah sekarang tidak seperti itu. Maksudnya ialah dia seperti hanya yayasan saja sekarang. Tapi artefak atau peninggalan-peninggalan itu masih ada di Padang Japang, tidak jauh dari lokasi dari rumah istri dari Prof. Muhammad Yunus, yang mana rumah istri dari Prof. Muhammad Yunus dijadikan tempat perundingan PDRI, penyerahan mandat yang dilakukan waktu itu. Yang mana juga Soekarno juga pernah singgah di Padang Japang bertemu Abbas Abdullah, dan Soekarno juga dikomentari soal giginya yang berlimpik, kalau kata dari Hasil Seniago. Dan beberapa cerita dari orang-orang tua di Padang Japang ini, tapi saya tidak tahu, perlu kita konfirmasi. Soekarno juga pernah dekat dengan salah seorang perempuan yang ada di Padang Japang, dan dia baru meninggal sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, ibu tersebut. Nah begitu, ternyata sekelumit itu membawa kita ke sejarah-sejarah besar soal bangsa ini gitu. Dan barangkali Opik Hitam salah satu nama yang mungkin terlupakan selama ini. Tapi soal dedikasi saya rasa juga semuanya memiliki dedikasi yang besar, dan hanya saja mungkin lisan kita yang belum sampai ke sana. Mungkin itu saja moderator untuk reflektif kita pada malam hari ini. Izin untuk keluar dari percakapan arus utama. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Bang Habib telah memberikan beberapa pandangannya, pernyataannya. Bang Devi, ini ada 2 yang tunjuk tangan. Bang Arbi Tanjung 1, Hayati 1. Kita minta keduanya terlebih dahulu, kemudian Bang Devi akan menjawab seluruh pertanyaan dan menjadi bagian dari akhir diskusi kita. Gimana? Bang Devi? Oke, silakan Kak Hayati. Pada malam hari ini. Dan juga terima kasih pada Devi dan Kak Hana telah menyampaikan tentang SASI. Dia ingin bertanya kepada Bang Devi terkait dengan perempuan adat pada tahun 1920 itu, karena yang bila itu kelompok atau kelompok Syarifah Nawawi dikritik oleh laki-laki adat. Bagaimana dengan kelompok perempuan adatnya? Apakah pada
zaman itu sebelum kemerdekaan itu ada perempuan adat memiliki kelompok gitu. Atau yang juga baca itu Aisyah ya, yang dari keagamaan gitu. Tapi caranya perihal didahulukan dulu di zaman itu atau gimana Bang? Terdengar jelas kah Bang Devi? Mohon maaf Kak Hayati, dia terputus-putus ya. Oh, Boleh diulangi Kak? ya dimatiin aja. Oke. Hayati jangan bikin ini Zainuddin ini lagi. Halo? Silakan Kak Hayati. Zainuddin sedang menunggu. Jadi Halo Kak Hayati. Tadi apa aja yang Ubay tangkap pertanyaannya? Ya, terkait ini ya, 1926 itu ya. Apa tadi? Agak rancu juga pertanyaannya tadi, terputus-putus Bentar, Bay. itu ya. Baik, bisa Oke. abang nangkap lagi nih. Gimana? Ada nggak kelompok perempuan adat itu sebenarnya di masa itu, karena kan ada nggak kelompok perempuan adat kayak sekarang kan, kayak DPD Bundukan Duang Pasaman, DPD Bundukan Duang Bukit Tinggi kan. Jadi kalau saya menangkapnya pertanyaannya itu, ada nggak kelompok perempuan adat gitu yang memang terhimpun secara terorganisir juga seperti di luar kelompok adat gitu. Kalau abang nangkap pertanyaan Hayati seperti itu. Begitu Kak kira-kira Kak Hayati? Boleh ya. oke kan dulu di chat atau apa, benarkah? Halo Kak Hayati. Siapa lebih kejam di antara kita Kak Hayati? Kau biarkan aku bicara sendirian. Oke. Lebih kurang begitu berarti Bang Devi. Lebih kurang begitu. Dan silakan Bang Arbi, tunggu Bang Devi. Bang Arbi kita suruh memberikan pertanyaannya. Habis itu baru Abang jawab keduanya. Silakan Bang Arbi. Enggak, kalau apa sih pertanyaannya gini. Zainuddin Al-Ansori, sebentar. Apakah Bung Devi turut penasaran atas pendanaan membaca selat ini juga gitu? Seperti Bung penasaran terhadap gerakan-gerakannya Selasi di masa lalu dan Saripah gitu. Jadi sebenarnya itu aja baik. Penutup aja sebenarnya baik. Penasaran bikin juga malam juga nggak? Oke, tadi bicara perempuan adat, kemudian pendanaan, dan ini ada satu lagi Bang, dari Kak Hayati tambahannya adalah, adakah juga perseteruannya terhadap SKIS? Jadi ada 3 tuh Bang, adakah perempuan adat, kemudian pendanaan dari membaca Selasi, yang kedua perseteruan terhadap SKIS. Dipersilakan Bang Devi. Saya merujuk kepada tulisan yang ditulis oleh Hayati sendiri sebenarnya. Karena perdebatan kaum adat dan kaum modern itu ada di perdebatan antara Sunting Melayu dengan suara perempuan Sadah Alim gitu. Nah, kalau bagi saya Sarifah itu berusaha untuk meminimalisir gesekan-gesekan antara, karena waktu itu ada 3 kelompok lah sebenarnya yang pokoknya yang menjadi dialektika di tahun 20-an adalah perdebatan antara kaum adat dengan kaum agama, kemudian perdebatan kaum agama dengan kaum komunis, kemudian munculnya sekolah-sekolah sekuler Eropa gitu. Nah, 3 hal ini yang menjadi bagaimana dialektika pemikiran di Sumatera Barat di tahun 20-an gitu. Nah, kaum agama itu memiliki sekolahnya.
kaum sekuler punya sekolahnya. Kaum adat ini di mana sekolahnya? Adakah ditemukan sekolah khusus untuk berbicara tentang pendidikan adat gitu? Nah, maka pendidikan adat justru lebih banyak di keluarga gitu. Artinya secara pendidikan formalnya saya belum menemukan sekolah khusus tentang adat. Maka kalau dibicarakan adakah organisasi-organisasi adat saat itu, saya belum menemukan adanya organisasi yang terutama perempuan yang terkait dengan adat gitu. Yang terlembagakan ya maksudnya. Tapi kalau organisasi-organisasi yang mungkin akan berhubungan dengan adat itu, saya punya satu buku isinya tentang organisasi terdaftar di Sumatera Barat di tahun 30-an, dan ada beberapa yang berhubungan dengan adat gitu. Cuman saya tidak terlalu meneliti jauh tentang kelompok-kelompok adat tersebut. Jadi kalau pertanyaannya adakah kelompok adat? Ada. Cuman saya tidak terlalu meneliti tentang itu. Tentang apa saja gerakan-gerakan mereka gitu. Terus tadi apa lagi pertanyaan? Apa lagi tadi? Apa perdebatan dengan SKIS? Justru kalau saya lebih melihat SKIS itu sebagai bagaimana Syarifah itu berusaha untuk menggabungkan ada banyak kelompok-kelompok perempuan saat itu untuk lebih yuk kita bersama-sama gitu daripada saling ini kayak tadi misalnya bagaimana suara perempuan berkonflik dengan putusan Melayu nanti tahun 25 itu justru SKIS mendatangi kerajinan Amai Setia gitu untuk mengajak bergabung kepada SKIS gitu. Jadi sementara di SKIS ada Sadah Alimnya gitu. Jadi berusaha untuk merangkul perdebatan-perdebatan itulah saya rasa gitu. Apalagi tentang pendanaan. Ya kalau maka kalau saya tertarik dengan bagaimana Ibu Syarifah dengan Ibu Syariamin karena ini kita flashback sejarah dulu ya. Misalnya kenapa kemarin saya menolak 100 tahun jam gadang sebagai hadiah dari Ratu Wilhelmina gitu. Karena di tahun 1920 itu Engku Nawawi, ayahnya Syarifah, itu membuat sebuah yayasan namanya itu Dharma Pasar. Dharma Pasar itu dia membuat program beasiswa namanya itu Veregining pokoknya beasiswa untuk orang-orang Minang untuk bisa sekolah di sekolah Eropa. Nah, mulai dari tahun 1921 itu setiap tahun mereka membuat Dharma Pasar ini membuat kabaret, membuat pasar malam, membuat lomba sepak bola, kemudian pertunjukan teater, dansa-dansi, banyaklah dibuat itu setiap tahun di Bukit Tinggi dari bulan Juni dan bulan Juli Agustus gitu. Dan itu menghasilkan dana yang sangat besar sekali. Kayak tadi saya bilang bahkan untuk pembelian jam gadang itu hanya butuh waktu 2 hari untuk mengumpulkan 4.000 gulden itu hanya dibutuhkan 2 hari kegiatan saja untuk bisa mengumpulkan itu. Nah di tahun 25 kemudian Dewan Kota Bukit Tinggi itu meminta bantuan Dharma Pasar untuk mengumpulkan pendanaan pembuatan jam gadang. Terkumpullah 28.000 gulden untuk pembuatan jam gadang. Maka dari awal saya menolak jam gadang adalah hadiah dari Ratu Wilhelmina, padahal itu adalah swadaya masyarakat gitu. Nah nanti Dharma Pasar inilah yang dilanjutkan oleh Syarifah Nawawi bersama SKIS gitu. Nah nanti pendanaan SKIS itu berasal dari tadi pacu kuda, kemudian pasar malam, dan teater-teater keliling. Jadi bagaimana pendanaan kegiatan-kegiatan itu justru diambil dari hal seperti itu. Jadi kalau dalam kacamata hari ini mungkin misalnya agak cukup menarik gitu. Karena Rohana Kudus pun membuat sekolah dari lotre. Nah, SKIS mendapatkan pendanaannya dari judi pacu kuda. Jadi bagi saya menarik saja gitu pendanaan yang dilakukan oleh SKIS di tahun 20-an itu bagi saya wah
keren aja gitu. Menjawab nggak sih? Bang Devi ada satu pertanyaan terakhir sembari menutup dan memberikan statement penutup Bang Devi pada malam hari ini. Pertanyaan itu dari Arini Joseph kembali. Kedekatan Syarifah dengan Saryamin di luar kerja-kerja pergerakan, sepengetahuan Bang Devi seperti apa, dan sekaligus melakukan closing statement Bang Devi di tengah hangatnya sebenarnya perbincangan kita malam hari ini. Dipersilakan Bang Devi. Ya, kalau dari surat itu suratnya Syarifah tahun 74 ke Ibu Saryamin itu mengatakan bahwa dia kangen, saya sudah mengirimkan uang, kita ketemu. Nah, artinya bisa lihatlah seperti apa kedekatan Ibu Syarifah dengan Saryamin gitu. Dan itu kan tidak, dalam surat itu tidak membicarakan tentang pergerakan. Yuk kita ngumpul nongkrong di tahun 74 gitu. Udah umur berapa coba itu. Maksudnya Syarifah udah umur berapa di tahun 74 itu gitu. Udah. Maksudnya yuk kita ngobrol-ngobrol nongkrong ya. Maksudnya jika pernah di luar pergerakan ya surat itu membuktikan bahwa Syarifah dengan Saryamin di luar isu pendidikan, di luar isu sekolah, di luar konteks gerakan-gerakan perempuan ya sedekat itu bagi saya gitu. Masih aku udah meluangkan waktu, aku sudah mengirimkan uang, aku akan ketemu, aku akan ke tempat kamu, kata Syarifah gitu. Ya maksudnya bayanginlah udah orang setua itu masih pengen ketemu sama Saryamin yang jauh lebih muda gitu. Maksudnya rasa sayangnya sampai tua setebal itu dengan Selasih gitu. Closing penutup Bang Devi. Nah, bikin penutup ini paling membingungkan. Ya, jadi karena saya sedang menulis disertasi untuk S3 saya, jadi intinya saya ingin membicarakan bagaimana sejarah-sejarah itu ditulis dengan sangat androsentrisme. Semuanya harus terpusat dengan gerakan-gerakan laki-laki yang sangat militeristik, sementara ada gerakan-gerakan perempuan yang dihilangkan, dikecilkan, dikerdilkan, sehingga banyak sekali kiprah-kiprah pola-pola pikir kaum perempuan yang tidak pernah tertulis sama sekali dalam buku sejarah, termasuk apa yang dilakukan oleh Ibu Saryamin, Ibu Syarifah. Ini dalam sejarah tidak pernah tertuliskan. Padahal bagi saya itu sangat penting sekali ketika kaum laki-laki bergerak secara militeristik. Justru yang dibuat oleh Ibu Syarifah dan Ibu Saryamin adalah gerakan yang menggunakan sastra sebagai jantung pergerakannya, bahwa literasi itu satu hal yang sangat penting untuk bukan hanya tentang menulis dan membaca, tapi juga bagaimana membentuk pola pikirnya gitu. Dan itu yang dipegang teguh oleh Ibu Syarifah dan Ibu Selasih seumur hidupnya. Jadi sangat konsisten dia dengan apa yang mereka kerjakan dari awal gitu. Dan semuanya berhubungan dengan kata pendidikan, berhubungan dengan kata sastra, berhubungan dengan emansipasi perempuan gitu. Jadi konsistensi itu yang saya rasa sulit untuk bisa dipraktekkan gitu. Bagaimana menjaga konsistensi puluhan tahun untuk memperjuangkan hal yang sama, resilience terhadap hal seperti itu. Jadi yang saya ingin ucapkan bahwa saya sangat terpukau dengan apa data-data yang saya temukan tentang Syarifah dengan Selasih ini, yang memperlihatkan bagaimana di tahun 20-an sastra adalah ujung tombak dari sebuah pergerakan nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Devi Kurnia Alamsyah yang pada malam hari ini
memberikan berbagai macam pandangan perspektif yang berkaitan dengan hubungan Syarifah Nawawi dan Selasih. Kita memberikan tepuk tangan secara dunia maya, Bang Devi. Sebelum saya mengembalikan kepada Tio, itu saya menyampaikan beberapa hal karena saya seorang moderator. Saya menyampaikan beberapa penutup sebelum sampai ke Tio, termasuk tadi akan ada sesi foto. Saya hanya berharap akan muncul kembali penulis-penulis perempuan sebagaimana energi itu dimiliki Syarifah Nawawi dan Yamin Ismail, tidak diperbanyak dengan penyair perempuan Indonesia yang syair-syairnya menye-menye. Saya Ubaidillah Al-Ansori sebagai moderator mengundurkan diri dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya untuk narasumber kita dan moderator kita yang keren pada malam hari ini. Luar biasa, adalah mungkin diskusi yang menarik pada malam hari ini, dan salah satu diskusi yang berdaging gitu Bang Ubay pada malam hari ini, sejauh membaca Selasih. Dan tentunya kami berterima kasih kepada narasumber kita, Bang Devi Kurnia Alamsyah, sudah meluangkan waktu, pikiran, dan gagasan-gagasannya terhadap Syarifah Nawawi dan Selasih. Semoga kita bisa nanti berdiskusi lagi ke depannya di program-program selanjutnya. Dan juga tentunya buat teman-teman hadirin atau penonton setia membaca Selasih dimanapun berada, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan kami dari tim membaca Selasih dan mewakili tim mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan sampai jumpa nanti di tanggal 15, maaf ya, dengan tema Selasih di mata Gen Z. Dan bersama narasumber kita malam ini juga udah ada Bang Arbi ya, ada Kak Hayati nantinya. Dan untuk itu sebelum kita tutup, teman-teman semuanya, kita akan mengambil sesi foto bersama. Silakan untuk hidupkan kameranya. Baik, saya izin untuk ambil fotonya. Boleh kasih senyum terbaiknya. Asik. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, ya terima kasih semuanya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Ibu Hana ditunggu telusur leluhurnya di Sumatera Barat, jelajahi lokasi-lokasi tempat Ibu Syaryamin pernah berada. Bang, pengen banget Pak, insya Allah doain ada rezekinya, rezeki uang, rezeki waktu, semuanya. Bikin pasar malam. Amin, 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 amin. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Khususnya untuk narasumber dan juga Ibu Hana malam hari ini sudah berkesempatan untuk bergabung, dan Bapak Ibu semuanya, kami dari Membaca Selasih izin pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silakan untuk meninggalkan Zoom. Jelek.